saya Angelika Suitonga dari kelas 11 IPS 1 ingin menceritakan tentang karangan yang saya buat sendiri untuk mengikuti lomba literasi SMA Anugerah Harapan Bangsa. Cerita ini saya buat sendiri dengan imajinasi saya sendiri, di mana berjudul Conscientia yang diambil dari bahasa Latin yang berarti kesadaran atau sadar. Cerita ini memberikan kita pesan khususnya untuk para remaja, di mana cerita ini memesankan agar kita membuka mata kepada orang yang benar-benar tulus mencintai kita atau benar-benar tulus kepada kita, dan menutup mata untuk orang yang tidak pernah memberikan kita kepastian dan hanya memberikan kita harapan-harapan yang menjulang kita terbang tinggi dan menghempaskan kita ke dasarnya. Kalian pasti tahu itu benar-benar sakit dan sangat-sangat. Saya akan bercerita di sini, di mana tokoh utama di dalam cerita saya akan saya posisikan ke dalam diri saya sendiri. Di sore hari itu, aku berjalan sendirian dengan terpaan angin yang terus menyerang tubuhku. Berjalan nunduk dengan lingkar mata yang menghitam. Sesekali aku menatap langit, berharap Tuhan mengembalikannya, berharap Tuhan mengizinkanku untuk memeluknya sekali lagi. Aku wanita yang bodoh. Aku benar-benar bodoh menyia-nyiakan dia yang tulus kepadaku dan berharap kepada dia yang berharap kepada orang lain. Tuhan, aku rindu sosok ciptaanmu. Sosoknya yang sangat sabar menghadapi sikap bodohku, bahkan sikap kasarku. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kenapa mataku tertutup. Mataku tertutup kepada dia yang tulus kepadaku dan terbuka kepada dia yang tidak pernah menganggapku ada. Lagi. Aku bodoh. Aku tahu aku bodoh tidak pernah mau membuka hatiku untuknya. Tidak pernah mau membuka hatiku mencoba untuk mencintainya. Dan bahkan aku tidak pernah mau untuk menceritahu tentangnya sedikit pun. Aku hanya fokus. Aku hanya fokus kepada perasaanku untuk dia yang tidak pernah melirik aku sedikit. Aku bodoh. Aku wanita yang bodoh. Hingga tiba suatu hari di mana dia, saya, menyelamatkanku dari ancaman yang ingin melecehkan. Dia menyelamatkanku bahkan terluka untuk wanita bodoh sepertiku. Sejak hari itu, aku merasakan getaran yang berbeda di hatiku. Aku marah melihat gadis-gadis yang mendekati saya. Bahkan aku marah melihat Seana hanya ngomong berdua dengan gadis-gadis itu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi denganku saat itu. Namun kembali lagi, aku tidak peduli. Aku tidak peduli tentang apa yang berubah di hatiku. Aku hanya tetap fokus kepada dia yang menggapai orang lain dan berusaha mengapai. Hingga ketakutan mendalam menghampiri. Hingga hari di mana kakakku menelponku untuk datang ke rumah sakit. Hari di mana aku melihat Sean berbaring. Hari di mana aku melihat sosoknya yang tersenyum getir dengan tangan dinginnya yang menggusku. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya saat itu juga. Aku hanya menangis, menggelengkan kepalaku. Saya terkekeh kecil. Aku mengatakan jangan pergi. Sungguh aku tidak tahu
Aku tidak tahu mengapa butiran bening itu terus mengalir menyusuri pipi. Hingga Sean meminta maaf kepadaku. Dia mengatakan, maaf. Maaf karena aku telah mengganggu hari-harimu. Maaf karena aku merusak kebahagiaanmu. Dan kini, kau bebas melakukan apapun. Kau bebas menggapai apa yang kau inginkan. Sungguh aku tidak tahu. Sungguh aku tidak bisa melihat dia dan mendengar dia yang ngomong seperti itu. Aku hanya ingin dia tetap di sini. Aku tidak mau dia pergi. Aku hanya menggelengkan kepalaku, menggenggam erat tangannya hingga merasakan apa yang kugenggam. Seketika duniaku terhenti. Duniaku gelap. Pandanganku yang memandangnya menutup matanya. Aku menangis, meraung di bawah naungan langit dan Tuhan, memintanya kembali hingga isak tangisku terhenti. Isak tangisku menguap. Aku mengguncang tubuhnya, memeluk tubuh dinginnya erat, hingga aku sadar bahwa hatiku telah tertinggal untuknya. Hatiku telah tinggal di hatinya. Kini, aku bagai secari kertas yang telah dibakar, siap kemanapun saat diterpa angin. Aku tidak akan melupakan Sean. Terima kasih.